Ya, ketemu lagi dengan aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang situasi virus corona di Jerman saat ini. Jadi kalian pasti tahu virus corona itu seperti apa dan bagaimana dan berasal dari mana. Di sini aku akan kasih info untuk kalian. Situasi di Jerman itu lagi panik ya. Sekarang tuh udah kritis banget. Waktu bulan kemarin, akhir Februari itu udah lumayan agak panik juga, tapi masih bisa diredahkan. Tapi untuk saat ini sudah mulai memanas banget gitu. Jadi kalian pasti tahu ya, sekarang virus corona itu tidak hanya di Cina atau di negara-negara yang sudah terkena corona, tapi melainkan juga sudah di Eropa, sudah di Italia, sudah di Jerman dan lain sebagainya. Jadi saat ini situasi corona di Jerman itu sangat memanas. Jadi di Jerman mulai hari Senin semua sekolah-sekolah, semua universitas, semua kindergarten kayak sekolah TK untuk anak-anak, semua konser, semua Bundesliga kayak sepak bola, semua kegiatan rapat dan lain sebagainya itu semuanya ditutup. Semua tidak boleh dilaksanakan. Kayak kantor-kantor juga semuanya ditutup sampai tanggal 4 Maret. Jadi mereka orang sini tuh pada pusing, apalagi yang punya anak lebih dari satu atau yang punya anak remaja gitu. Karena di sini tidak boleh keluar, maksudnya tuh tetap bisa keluar, tapi untuk anak-anak tersebut tidak boleh keluar ke sekolah. Jadi mereka harus di rumah otomatis ya sama orang tuanya. Jadi mereka tuh pada stres semua. Selain panik dengan corona, panik juga karena anak-anak mereka itu semua ada di rumah. Selain itu, untuk supermarket dan toko-toko di Jerman, semua barang-barang juga sudah habis. Semua mereka beli, borong semuanya. Dan ada beberapa toko yang masih atau supermarket yang masih ada barang, itu juga dalam beberapa jam sudah habis lagi. Sampai ada yang bertengkar sama pegawai supermarket tersebut karena mereka tidak boleh memborong barang tersebut karena biar yang lainnya kebagian juga gitu. Jadi mereka sempat cekcok dan bertengkar seperti video ini. Genau, dan pastinya kalian juga tahu ya, di Indonesia aku juga baca berita atau lihat posting-posting dari temen. Mereka banyak yang beli Indomie, beberapa dus gitu, beli segala macam. Di sini juga sama aja. Kita di setiap supermarket udah tidak ada meat, udah tidak ada tepung, susu buat anak-anak juga sudah tidak ada, dan kayak toilet paper, jadi kayak tisu untuk toilet gitu ya, tisu toilet dan tisu basah juga semuanya habis, minuman juga semuanya habis, terus barang-barang yang di kaleng-kaleng yang untuk bisa bertahan beberapa bulan itu juga semuanya habis. Jadi yang belum beli barang-barang tersebut mereka juga jadinya panik gitu ya. Dan apalagi untuk kayak disinfektions, sama sabun cuci tangan dan sama masker di apotek-apotek terdekat semuanya juga sudah habis. Ya itulah suasana sekarang saat ini di Jerman. Semua bandara di Jerman, khususnya di Jerman Hamburg ini tidak boleh ada yang keluar dari Jerman. Pendatang dari luar Jerman datang ke Jerman, mereka akan dikarantina selama 14 hari di situ. Ya gitu teman-teman, sekarang tuh lagi memanas banget gitu corona di Jerman. Khususnya itu di Hamburg ya, semuanya pada stres sih gitu. Dan ini juga beberapa aktual info beberapa orang yang terjangkit corona dan beberapa yang sudah meninggal. Oke, siapa saja sih yang bisa terkena corona tersebut? Jadi untuk yang rentan terkena virus corona itu yaitu orang tua atau orang dewasa mulai umur 50 tahun sampai ke atas. Selain itu juga orang yang
merokok. Selain itu juga orang-orang yang sudah mempunyai riwayat penyakit seperti penyakit liver kronis, penyakit Krebs atau kanker gitu, penyakit diabetes, penyakit suer lainnya, penyakit yang berat lainnya seperti penyakit jantung atau penyakit KHK, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu adalah untuk orang yang imun sistemnya sangat lemah sekali, dan juga untuk anak kecil atau balita, itu sangat rentan sekali bisa mendapatkan virus corona. Jadi untuk orang-orang yang sehat seperti kita dan kita nggak punya simptom atau dampaknya, itu tuh tidak secepat itu menular ke kita yang imun sistemnya kuat dan sehat gitu. Corona itu cepat tertular hanya orang-orang yang berpenyakit dan yang sudah aku jelasin tadi. Untuk kita orang sehat dan imun sistemnya kuat, itu tuh susah untuk mendapatkan corona. Dan kita selalu berdoa aja semoga wabah ini cepat selesai, dimanapun, di Jerman, dimanapun di dunia ini. Bagaimana cara tertular virus corona tersebut? Jadi virus corona tersebut bisa menular dengan jabat tangan, bisa dengan kita mengobrol dengan orang lain. Kalau orang tersebut biasanya kalau ngobrol dekat-dekat gitu kena cipratan ludah atau apa gitu ya. Bisa juga dari makanan dan bisa juga dari air. Apa saja simptom dari virus corona ini atau keluhannya yang diderita oleh seseorang yang terkena corona ini, yaitu sakit kepala berat, panas sampai 38-40 derajat, batuk kering sampai Schüttelfrost, jadi badan kedinginan gitu, jadi seakan-akan kayak pilek gitu ya, terus muntah juga kayak mual terus muntah gitu. Ada juga diare dan jadi kayak kegiatan, jadi kamu tuh kayak aduh nggak semangat gitu, jadi nggak punya tenaga sama sekali. Itu juga salah satu keluhan untuk virus corona tersebut. Kalau kamu makan itu jadi kifannya tuh kayak sakit kayak gitu tuh, itu juga termasuk keluhan dari virus corona. Yaitu adalah simptom atau gejala-gejala yang diderita oleh si pasien yang terjangkit virus corona. Jadi kalau kalian merasa badan kalian tidak enak atau merasakan sesuatu yang seperti virus corona ini, kalian cepet-cepet datang ke Hausarzt kamu, datang ke dokter. Kalau tidak, kalian bisa telepon di nomor ini 116 117, maka mereka akan datang langsung ke tempat kalian. Kalau kalian ke rumah sakit itu sudah tidak bisa, kalian masuk saja sudah langsung disuruh pergi dari pihak rumah sakitnya. Untuk saat ini di rumah sakit Jerman, aku alamin sendiri, maksudnya di rumah sakit tempat aku tugas sekarang ini udah semakin ketat banget. Jadi untuk pengunjung yang biasanya mereka datang satu keluarga atau beberapa orang, teman dan lain sebagainya, sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi masuk. Dan maksimal mereka bisa menjenguk si pasien tersebut cuma 1 jam. Habis itu mereka harus pergi lagi. Dan tidak boleh lebih dari 1 orang untuk menjenguk pasien tersebut. Dan di luar juga sangat ketat untuk pasien yang datang ke Cetena atau UGD. Kalau mereka tahu kalau mereka sudah melihat ini orang udah kayak batuk-batuk atau apa, mereka udah langsung suruh pergi lagi dan mereka harus pergi ke rumah atau langsung ke tempat ke rumah sakit yang emang ekstra ada untuk menangani orang yang menderita corona itu gitu. Dan wie gesagt, terus genau, sekarang tuh emang sangat di Jerman itu sangat ketat banget. Semua petugas medis di Jerman, baik itu ambulan, petugas rumah sakit, semuanya mereka diwajibkan untuk hadir atau untuk datang. Yang punya liburan mereka harus diabsage, harus ditunda liburannya, karena kita ditugaskan untuk merawat orang-orang atau pasien-pasien yang terkena corona tersebut gitu. Tapi selain petugas medis kayak pekerja kantoran atau apa gitu, mereka diliburkan, semuanya harus tetap di rumah masing-masing
kayak gitu. Contoh di tempat aku tugas sudah ada beberapa pasien yang terkena, tapi karena di tempat aku tugas ini tidak ada isolasi khusus untuk penderita corona, maka kita akan memindahkan si pasien tersebut ke rumah sakit yang lain. Di tempat aku ini biasanya itu orang-orang yang sekarang lagi dirawat di intensive station, atau mereka yang punya benar-benar penyakit kronis dalam, penyakit kronis lainnya gitu. Kalau kita melihat pasien kita sudah ada keluhan gitu, kita kan bisa melihat si pasien ini seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari gerak-gerik si pasien kalau si pasien itu ada dampak-dampak dari virus, simptom dari virus corona. Kita langsung mengambil sampel untuk dikasih ke labor, dan untuk sampel tersebut kita bisa secepatnya mendapatkannya. Jadi nggak seperti sampel yang lainnya, untuk labor yang lainnya itu mungkin beberapa jam atau bahkan 1 hari, tapi untuk virus corona ini labor itu sangat cepat sekali gitu. Jadi kita tahu ini si pasien positif apa negatif. Nah, sebelum bufon itu datang, atau sebelum labor itu datang ke kita, semua suster, dokter, atau ultrasuhung yang lainnya, semua itu diabsage, nggak boleh masuk ke ruangan itu, dan pasien nggak boleh keluar. Itu semua bener-bener ditutup, bener-bener nggak boleh sama sekali gitu ya, diisolasi, bener-bener nggak boleh sama sekali. Nah, kalau yang satu probe itu negatif, kita mengulangi lagi sampai 3 kali. Kalau semuanya negatif, baru kita bisa, tapi tetap kita pakai munsut dan lain sebagainya. Nah, kalau hasil pertama itu positif, kita telepon bagian yang rumah sakit yang mempunyai isolasi untuk penderita corona, dan mereka akan datang ke sini dengan Ausrüstung, jadi dengan ekstra penanganan untuk corona gitu. Jadi semua yang kayak petugas medis di rumah sakit aku ini harus semuanya pada keluar, minggir, jadi hanya mereka saja yang bisa masuk. Tapi untungnya di tempat aku, di stasiun aku itu belum ada, cuman di intensive stationnya yang sudah ada gitu. Untuk teman-teman yang bertugas di rumah sakit, kalian harus hati-hati dan tetap semangat untuk membantu orang. Berapa lama sih virus corona itu bisa menular? Jadi kalian bisa mendapatkan virus corona itu selama 14 hari, dimulai dari 1 hari dan 14 hari. Kalau kalian sudah mendapatkan simptom dari virus corona itu, kalian cepat-cepat datang ke dokter atau ke telepon ke nomor yang sudah aku sebutin tadi. Jadi itu incubation site-nya tuh 5-6 hari gitu. Jadi kalau kalian sudah merasa tidak enak, tolong cepat-cepat ke dokter atau telepon nomor telepon itu. Tolong jangan temuin teman-teman kalian, jangan pergi ke tempat keramaian. Dan inilah langkah-langkah pencegahan untuk virus corona adalah rajinlah mencuci tangan dengan benar. Dengan selain mencuci tangan, bisa juga dengan desinfeksion atau antiseptis. Dan selain itu juga kita harus menjaga kekebalan tubuh biar kita tidak terkena atau tidak flu, atau kita tetap tubuh kita tetap sehat. Kalau bisa minumlah vitamin C untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Dan kalau kemana-mana bisa menggunakan masker. Tapi untuk di Jerman ini masih sedikit banget orang-orang yang menggunakan masker. Hindari bepergian ke negara yang sudah terjangkit virus corona tersebut. Selain itu, kita juga menghindari kontak dengan orang banyak. Oke, selanjutnya usahakan kalau kita memasak daging harus benar-benar matang. Tutup hidung atau mulut ketika kita bersin, dan kalau bisa kita langsung menggunakan tisu gitu ya. Kalau bisa kita hindari orang-orang yang sedang sakit seperti demam dan lain sebagainya, biar kita tidak terkena atau tidak terjangkit virus corona tersebut. Ya itulah teman-teman beberapa langkah yang harus kita lakukan atau harus kita cegah untuk virus corona tersebut.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku. Buat teman-teman, tetap semangat, jangan panik, maksudnya jangan dibikin pusing gitu ya. Maksudnya pusing memikirkan sesuatu pastinya ada, tapi jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita tetap jaga kesehatan kita dan jaga kebersihan kita. Dan buat teman-teman, mulai makanya untuk saat ini hindari dulu keramaian, semangat, dan tetap lakukan kegiatan kalian sehari-hari. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari virus corona tersebut, dan kita selalu sehat walafiat. Und ya, itu aja pesan dari aku. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.